kesempatan pagi ini saya ingin sharing sekedar cerita di lingkup penelitian, dalam lingkup pengembangan keilmuan apa yang selama ini saya lakukan, topik-topik penelitian yang saya lakukan 5 tahun terakhir, yang sifatnya masih aktif begitu, yang dengan fokus pada kajian psikologi ekonomi itu seperti apa. Saya berharap saya bukan menyampaikan informasi tentang isi apa yang saya lakukan, tapi saya berharap sekedar menunjukkan apa yang bisa kita lakukan untuk sebuah kajian psikologi ekonomi. Begitu. Baik, saya mohon izin share untuk membantu presentasi saya, sharing ini, sharing apa nih, PPT, file PPT saya. Nah, sedikit yang tadi saya merasa perlu untuk sedikit memperkenalkan ini, karena di kajian psikologi ekonomi, saya kira justru lebih dikenal di disiplin ilmu ekonomika, terutama melalui kajian behavioral economics yang pada hakikatnya sama, bidang yang dikaji, tujuan kajiannya juga sama, hanya kemudian dua ahli dari dua bidang ilmu yang berbeda ini menggunakan istilah yang berbeda. Para ahli dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis akan menggunakan istilah behavioral economics. Para ahli dari Fakultas Psikologi atau kajian psikologi, kalau di Eropa terutama akan menggunakan istilah economic psychology. Kalau di Amerika akan lebur ke dalam kajian ekonomi pada umumnya menjadi behavioral economics, termasuk afiliasinya. Kalau di Eropa nanti akan berafiliasi ke IARP, International Association for Research in Economic Psychology. Di Amerika pada umumnya akan bergabung kepada SEBI, Society for Advancement of Behavioral Economics. Dari sisi historinya, saya kira behavioral economics menjadi lebih kuat, dan pada tahun 80-an kalau tidak salah, ketika rintisan formalisasi pendekatan yang mengintegrasikan kajian psikologi ke dalam kajian-kajian ekonomi, ini dibangun, waktu itu disponsori oleh Sage Publication. Kebetulan mereka memilih istilah behavioral economics dan bukan psychological economics. Ada histori yang menarik kalau nanti dibaca dari kisah bagaimana rumusan workshop awal itu kemudian melahirkan konsep behavioral economics yang tumbuh dan berkembang sampai sekarang menjadi kajian yang kuat, termasuk diantaranya adalah penghargaan Nobel yang kemudian mulai diberikan baik kepada psikologi. Sudah ada 2 orang yang menerima, Herbert Simon dan Daniel Kahneman, serta behavioral economist yang terakhir 2 tahun lalu saya kira, Richard Thaler, yang sangat banyak menerapkan atau menggunakan kerangka analisis psikologi kognitif terutama di dalam kajian-kajian perilaku ekonominya. Dan kebetulan saya lebih berkembang dari sudut pandang komunitas Eropa begitu, di Exeter dan di Tilburg. Di sisi lain saya juga mencoba menerapkan kajian-kajian itu di dalam aktivitas riset terapan di dalam Reta Consulting yang bersama beberapa teman begitu. Sejak tahun 2017 kita fokus pada perilaku konsumen, pada kajian dalam konteks pengembangan strategi marketing. Nah, dari sisi riset riset akademik gitu, kurang lebih kalau saya membagi aktivitas profesional saya itu ke dalam mungkin sekarang menjadi 4 bagian ya. Yang pertama adalah urusan-urusan riset akademik dengan
terutama dengan mahasiswa-mahasiswa bimbingan saya dalam berbagai kelompok payung. Kemudian yang kedua adalah riset terapan bersama tim dari Reta Consulting, di mana saya menjadi principal researcher, principal behavioral researcher. Di samping kita juga memiliki prinsipal untuk business research-nya. Jadi saya lebih memang menempatkan diri dari sudut pandang psikologi ekonomi di dalam upaya untuk mencari solusi atas problem-problem yang dihadapi klien-klien yang kita bantu. Kalau ada kesempatan barangkali nanti kita bisa diskusi sedikit lebih jauh tentang hal ini. Tapi sekarang saya coba fokuskan ke sisi riset. Jadi ini aktivitas kedua, riset akademik. Aktivitas ketiga tentu mengajar, karena ya itu kegiatan identitas utama saya dan utama saya mengajar. Kemudian yang keempat urusan administratif manajerial di pengelolaan program studi ilmu doktor. Maaf salah, bukan ilmu doktor, program studi doktor ilmu psikologi. Nah, untuk riset akademik ini proyek yang sebagian masih aktif, mohon maaf. Saya lakukan dalam 5 tahun terakhir, ya kira-kira mulai dari tahun 2015. Yang pertama, ini adalah kajian terkait dengan rasionalitas. Terutama saya menggunakan posisi saya, sudut pandang psikologi, yang selalu tertarik pada isu-isu individual differences, pada faktor-faktor di dalam diri individu yang menunjukkan kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara rasional dan mengindikasikan adanya perbedaan kemampuan antar individu. Dengan sudut pandang ini, proyek saya fokus pada upaya untuk pengembangan tes rasionalitas individu. Ini mulai dari tahun 2015, status sekarang masih aktif, tetapi tahun ini tidak ada tim payung yang aktif melakukan. Saya memang sengaja mengambil jeda di kajian ini karena dataset yang ada yang belum terpublikasikan itu sudah bertumpuk-tumpuk, sehingga tahun ini saya mengambil break untuk mencoba mulai mengolah data-data untuk nanti bisa diterjemahkan. Kemudian kajian saya yang kedua ini fokus pada pemahaman tentang materialisme pada konsumen gitu. Yang ini saya mulai dari tahun 2017, status saat ini aktif. Tahun ini masih ada dua tesis yang berjalan. Tetapi setelah ini saya merencanakan juga untuk break. Datasetnya sudah sangat banyak, publikasinya masih sangat sedikit, sehingga saya nanti akan fokus setelah ini untuk melakukan publikasi. Nah, nanti saya akan bercerita lebih banyak di dua penelitian awal ini, rasionalitas melalui tes rasionalitas individu, dan materialisme. Selain itu, tahun lalu saya mulai merintis satu penelitian, masih dalam baru satu payung yang berjalan, yaitu cross-cultural consumer perception. Ini melibatkan 10 skripsi, masih ada 2 skripsi yang belum ujian, jadi 8 yang sudah tuntas. Hasilnya sebenarnya menarik, tetapi saya belum sempat menganalisis gabungan dari data set yang ada untuk melihat secara spesifik polanya seperti apa dan merancang untuk tahap berikutnya begitu. Karena itu sementara ini penelitian ini tahun ini statusnya tidak ada payung atau tidak ada proyek yang aktif. Setelah sempat nanti mengevaluasi, barangkali tahun depan saya akan bisa memutuskan langkah berikutnya seperti apa.
Jadi nanti saya tidak akan bercerita banyak tentang cross cultural consumer perception ini, sekalipun ada teman-teman yang menarik kemarin membandingkan persepsi konsumen tentang kualitas layanan yang diberikan oleh frontliner dengan identitas budaya yang terlihat melalui cara berbicara. Kita membandingkan antara Jawa, Jawa Jogja, Jawa Surabaya, kemudian Sunda Bandung, kemudian Batak Medan, kemudian Minang Padang. Ini yang kita saling bandingkan, dan mungkin kalau tidak salah ditambah ini Bugis Makassar. Jadi ini kita masih mencoba menganalisis lebih lanjut, dan saya nanti ingin melibatkan teman dari kajian yang murni social psychology begitu untuk lebih mendalami isu ini. Tapi saya merasa belum siap tahun ini untuk mengkaji lebih jauh. Kemudian penelitian yang lain juga mulai dari tahun lalu ini saat ini juga belum berlanjut sekalipun statusnya aktif. Ini yang fokus pada kajian appreciative selling. Ini sebenarnya muncul dari pengalaman saya di riset Terapan, di mana dari berbagai orientasi di dalam strategi selling yang dilakukan oleh frontliner, saya mengkategorikan yang ada di dalam literatur itu menjadi dua strategi, yaitu hard selling, kemudian promotive selling. Tetapi dari pengalaman melakukan beberapa riset Terapan dalam skala yang cukup luas, saya melihat dan melalui kajian kualitatif dari data itu, saya mengidentifikasi satu pendekatan selling yang belum banyak dikaji di dalam literatur, yaitu yang saya sebut sebagai appreciative selling. Nah, tahun kemarin sebenarnya mulai hasilnya mahasiswa selesai bulan Juli kemarin dan sudah wisuda. Saya mencoba mengkonstruksikan sebuah pendekatan appreciative selling dan melakukan penelitian pertama dalam bentuk eksperimen begitu. Apakah memang appreciative selling ini secara konstruk bisa dibedakan oleh konsumen dari dua orientasi penjelasan yang lain. Hasilnya sebenarnya positif. Appreciative selling itu sesuatu yang berbeda dari hard selling dan promotive selling. Tetapi saya belum sempat mengevaluasi lebih lanjut untuk mengembangkan penelitian berikutnya. Hanya ini saya tempatkan sebagai status aktif. Siapa tahu nanti justru ada rekan-rekan dari Ubaya atau mahasiswa dari Ubaya yang tertarik untuk berkolaborasi, nanti kita bisa lanjutkan. Ini adalah empat riset yang sepenuhnya merupakan ide dan sebagainya dari saya. Selain itu juga riset-riset intensif yang merupakan hasil diskusi dengan mahasiswa S3 bimbingan saya, kemudian menjadi proyek disertasi. Ada dua yang saat ini aktif, yaitu kajian terkait dengan faktor-faktor perilaku kepatuhan membayar pajak dari disertasi Bu Ika Rahmah Susilawati. Beliau dosen di Fakultas atau Prodi Psikologi di Universitas Brawijaya, statusnya ongoing. Beliau angkatan 2017, tapi 1 tahun ini cuti karena ada urusan kepegawaian diterima sebagai PNS begitu. Jadi statusnya masih aktif, saat ini sedang tahap persiapan riset empiriknya dengan judul Gain Self Interest, karena membayar pajak itu seperti kalau dilihat secara sekilas sebagai tindakan yang melawan kepentingan diri sendiri, membuang-buang uang saja dengan membayar pajak itu, padahal representasi kognitif tentang pajak ini juga
dari hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan Bu Ika, ini menunjukkan representasi yang negatif tentang apapun yang dikaitkan pajak, kemudian menimbulkan sentimen negatif, menumbuhkan asosiasi-asosiasi negatif di dalam sistem kognisinya konsumen. Nah, karena itu di dalam eksperimen mencoba menggali berbagai pemosisian, positioning pajak yang nanti bisa diambil oleh kantor pajak untuk melakukan semacam marketing communication begitu, dan kita mencoba melihat pengaruhnya pada kepatuhan membayar pajak. Ini status aktif. Kemudian yang kedua untuk untuk penelitian disertasi adalah penelitiannya Bu Teda Rinanita. Ini dosen di Universitas Ciputra, Surabaya, yang fokus pada kesehatan keuangan rumah tangga. Ini dengan lingkup penelitian mulai dari pengembangan instrumen, karena sejauh ini instrumen sangat tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Kalau ini sudut pandang kajian keuangan, ya akan sangat menekankan aspek objektif, sementara kesehatan keuangan sendiri sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis, faktor behavioral. Nah, di tahap pertama, penelitian Bu Teda ini mencoba mengkonstruksikan alat ukur yang memungkinkan untuk kombinasi keduanya, dan diharapkan nanti di bagian akhir dari riset mengembangkan uji model untuk mencari faktor-faktor apa yang kira-kira berpengaruh terhadap kesehatan keuangan keluarga. Nah, ini topik-topik riset yang saya minati dan yang saya harap ini menggambarkan bagaimana sih kita menerjemahkan kajian psikologi ekonomi ini dalam bentuk riset-riset yang bisa kita lakukan, terutama riset akademik, baik untuk skripsi, tesis, maupun disertasi. Saya sekarang coba secara singkat begitu memperkenalkan lebih jauh tentang dua. Yang pertama yaitu pengembangan tes rasionalitas individu dan materialisme pada konsumen. Mengapa sih kajian rasionalitas penting? Kajian tentang sejauh mana individu, tingkat rasionalitas individu di dalam berbagai situasi, dalam tugas-tugas pengambilan keputusan sudah amat sangat banyak dilakukan. Kajian behavioral economics di awal-awal terutama adalah untuk mencari anomali, untuk menguji anomali yang ada, anomali dari sudut pandang standar pengambilan keputusan rasional begitu. Dan pada umumnya hasilnya robust bahwa terdapat banyak anomali di dalam pengambilan keputusan individu. Namun yang luput dari, ini komentar saya, yang luput dari kajian-kajian eksperimental tersebut adalah bahwa anomali tentu tidak sepenuhnya dan tidak seluruh partisipan eksperimen tersebut mengambil keputusan secara anomalus begitu. Mestinya ada semacam variasi di antara tingkat anomali individual di antara partisipan, sehingga ini yang kemudian menjadi dasar untuk pemikiran bahwa ada semacam kapasitas di dalam diri, mungkin semacam kompetens atau capacity begitu untuk berpikir dan bertindak rasional yang berbeda dari satu individu ke individu yang lain. Tetapi mengapa itu tetap perlu dilakukan? Saya kira karena secara mendasar begitu, rasionalitas merupakan kapasitas khusus yang dimiliki oleh manusia, sekalipun bukan berarti bahwa binatang itu tidak rasional. Justru dalam banyak hal binatang lebih rasional daripada manusia dalam limitasi kemampuan kognitif dan keberfungsian spesifik yang dilakukan. Seringkali mereka justru sepenuhnya lebih rasional dibandingkan manusia. Nah, di sisi lain,
rasionalitas merupakan kapasitas khusus yang dimiliki manusia untuk mengemban tugas utamanya, yaitu tugas bertahan hidup. Ini teori evolusi biologis maupun teori evolusi sosial ini dibangun berdasarkan argumentasi bahwa survival dari organisme, dari manusia terutama, itu lebih dibangun berdasarkan kemampuannya untuk berpikir dan bertindak secara rasional lebih dari kemampuan fisiknya. Sehingga rasionalitas merupakan modal dasar bagi manusia untuk bisa bertahan hidup melawan seleksi alam, melawan seleksi sosial. Dan karenanya rasionalitas merupakan karakteristik dasar di dalam teori ekonomi, karakteristik dasar dari Homo economicus itu yang diasumsikan sebagai makhluk yang rasional. Identitas dasarnya adalah sebagai makhluk yang rasional, dan dengan demikian rasionalitas ini kita bisa amati ada di dalam setiap situasi pengambilan keputusan, dan kemudian karenanya diasumsikan rasionalitas ini sebagai sumber kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan manusia. Ini baik dari sudut pandang, terutama dari sudut pandang ekonomika, yang di dalam kajian psikologi batas-batas dari peran rasionalitas di dalam kesejahteraan ini menjadi sumber kajian yang menarik. Di antaranya adalah dari kelompok kajian yang dilakukan oleh Stanovic, yang belakang nanti kita bisa lihat. Stanovic mengembangkan, saya kira salah satu ahli yang secara serius mencoba mengembangkan pengukuran rasionalitas sebagai faktor pembeda individual seperti tingkat kecerdasan. Nah, dari sudut pandang psikologi, rasionalitas ini menarik karena banyaknya umumnya miskonsepsi yang dimiliki atau yang ada atau yang dipercayai oleh sebagian besar ahli, juga masyarakat kebanyakan yang memandang bahwa rasionalitas dan inteligensi itu dua hal yang sama atau hanya barangkali sekedar dua sisi dari mata uang yang sama begitu. Padahal secara teoritis kita bisa berargumentasi bahwa inteligensi dan rasionalitas itu dua hal yang berbeda. Misalnya fenomena yang umum yang disebut sebagai smart people act dumb begitu. Orang yang pintar di sisi intelektualitasnya, tetapi dari sisi pola tindakan dan keyakinan yang dimilikinya seringkali bertindak tidak rasional. Ini mengindikasikan bahwa rasionalitas dan inteligensi ini dua hal yang berbeda. Tidak selalu orang yang pintar, yang cerdas itu rasional, dan tidak selalu orang yang memiliki kemampuan inteligensi rendah itu tidak rasional. Bisa jadi orang yang memiliki kecerdasan borderline sebenarnya rasional, dan sebaliknya orang yang highly intelligent dalam keyakinan dan dalam tindakannya justru tidak rasional. Jadi ini menggambarkan keduanya sebagai dua konstruk psikologis yang berbeda. Dan karenanya pengukuran yang lebih berkembang akibat miskonsepsi bahwa rasionalitas dan inteligensi itu sama di dalam ilmu psikologi, dalam kajian psikologi, jelas pengukuran inteligensi atau IQ ini bahkan itu merupakan salah satu fondasi dan titik awal dari berkembangnya sains psikologi, mulai dari tes Binet yang dikembangkan sejak awal tahun 1900-an sampai sekian banyak macam tes inteligensi yang dikembangkan, termasuk yang terakhir yang dikembangkan sendiri oleh Fakultas Psikologi UGM, misalnya AJT tes AJT. Ini merupakan tes pengukuran inteligensi yang dikonstruksikan murni berdasarkan
konsep-konsep yang kita kembangkan di Indonesia. Tetapi kalau kita cari alat tes rasionalitas, saya kira saya kira barangkali baru buku ini yang tadi saya sebutkan dilakukan oleh Stanovic dan kawan-kawan, terutama West dan Topla ini yang kolaborator sekian lama dengan Stanovic. Buku ini bertahun 2017, saya kira tahun 2017 atau 2016. Saya ingat ketika saya menemukan buku ini, setelah sekian lama merenungkan bagaimana mengkonstruksikan pengukuran tes rasionalitas, ketemu buku ini dan statusnya waktu itu masih belum terbit, masih pre-order dari Amazon.com. Saya harus nunggu 3 bulan lebih saya kira waktu itu untuk bisa mendapatkan buku ini, dan harganya cukup mahal ketika itu. Saya kira apa yang ada di sini nanti adalah sebuah konstruksi tes rasionalitas yang komplit dan siap pakai, seperti tes-tes inteligensi, tetapi yang saya temukan di sini, dan ini menjadi salah satu alasan mengapa kemudian saya berniat untuk mengembangkan tes rasionalitas individu ini. Karena satu sisi di Indonesia belum ada, kemudian yang kedua ternyata apa yang disajikan Stanovic di dalam buku ini adalah kumpulan dari berbagai macam pengukuran aspek-aspek rasionalitas yang ada di dalam teori yang sudah dikaji secara eksperimental di dalam berbagai eksperimen, tetapi belum mencapai level penggunaan yang memadai secara praktis. Di samping juga nanti isu-isu cultural fairness, karena aspek rasionalitas nanti luas, setidaknya di dalam konsepsi yang menurut saya bisa menjadi acuan untuk pengukuran tingkat rasionalitas pada aspek belief atau epistemic rationality, dan rasionalitas pada domain tindakan atau yang disebut sebagai instrumental rationality. Nah, terutama pada aspek belief, faktor budaya nanti akan sangat berperan. Ada values dan terutama norma sosial ini yang nanti akan berperan di dalam mendefinisikan, mengkonstruksikan apa yang disebut sebagai perilaku dan tindakan rasional. Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan ini saya kira memantapkan diri, menekuni kajian rasionalitas untuk mengembangkan sebuah tes, saya kira nanti akan banyak manfaatnya bagi masyarakat. Dan sisi lain, kenapa tidak sih? Karena topik rasionalitas itu selalu topik yang menarik. Jadi ini dasar mengapa saya melakukan kajian tentang tes rasionalitas, dan ini kurang lebih rangkuman dataset yang sudah dihasilkan. Di setiap tahap penelitian saya melakukannya dalam bentuk penelitian payung mahasiswa, baik untuk tujuan skripsi, membuat skripsi maupun tesis, yang minimum melibatkan 3 orang, biasanya bisa sampai 6 di topik tertentu, bahkan bisa sampai 10 mahasiswa menghasilkan 10 skripsi misalnya. Seperti yang ini, dari penelitian-penelitian tersebut, masing-masing nanti menghasilkan skripsi atau format sekarang, kebijakan sekarang di Fakultas Psikologi UGM, tidak lagi format monografi, seperti monografi atau laporan penelitian, tapi sudah dalam format manuskrip publikasi. Ini di dalam proses ini nanti akan ada verifikasi data dan sebagainya. Ini sebagai gambaran, saya mulai tahun 2016 ketika itu dengan 3 orang mahasiswa magister psikologi
Mbak Rani Zikrinawati, Cesar Handani, dan Mbak Suci. Ini yang dua orang mengerjakan rasionalitas epistemik yang mengandung komponen-komponen recognizing social norm, avoidance of anchoring, dan sebagainya, under overconfidence dalam knowledge calibration, dan seterusnya. Kemudian mencoba mengkaji, karena ini masih pada level kajian, konstruknya valid atau tidak sih, betul adakah yang disebut sebagai tingkat rasionalitas individu itu. Kemudian kita melakukan kajian nomologis dengan berbagai variabel psikologi seperti perfectionism, maximizer dari Schwarzer, kemudian conscientiousness, kepribadian conscientiousness, trait kepribadian conscientiousness yang ada di Big Five, kemudian dari tes inteligensi sendiri, terutama kita menggunakan CFIT. Hasilnya menarik, kalau didiskusikan nanti bisa agak berkepanjangan. Tapi intinya dari sini kemudian kita berkeyakinan bahwa rasionalitas, tingkat rasionalitas, kapasitas untuk menjadi rasional atau tidak rasional di dalam diri seseorang itu ada dan measurable. Sehingga di penelitian-penelitian berikutnya saya mencoba kemudian di tahun 2017 ini dengan 4 orang mahasiswa S1 mencoba mulai mengkaitkan keterkaitan antara rasionalitas dengan variabel-variabel psikologis tertentu, terutama di tahun 2017 dan 2018 ini, dan sebenarnya 2017 sampai 2019 saya masih fokus pada rasionalitas instrumental, yang epistemik saya masih tinggalkan terlebih dulu. Saya mencoba memahami berbagai manifestasi dari rasionalitas itu dan peranannya di dalam berbagai bentuk perilaku. Di 2017, rasionalitas instrumental coba kita kaji saling terkaitannya dengan maximization utility, materialism, dan ini terkait juga kajian materialisme nanti. Kemudian financial well-being dan konsumsi hedonis ini menghasilkan 4 skripsi. Kemudian di tahun 2001, 2, 3, 4, 6 dan 2 yang lain ini mengkaitkan dengan maximizing utility, utilitarian consumption, dan penyesalan konsumen. Jadi 2017 ada 6 skripsi yang dihasilkan, 2018 ada 1, 2, 3, seingat saya 4 ternyata ada 3 work engagement di lingkup perilaku kerja kajiannya. Jadi saya mengkaitkan antara rasionalitas instrumental dengan work engagement, kepuasan kerja, work-life balance, dan OCB. Kajiannya saya datanya menarik, hanya saya belum sempat lakukan analisis ulang untuk mengkombinasikan peluang-peluang teoritik yang ada. Dan di tahun 2019, pengukuran rasionalitas instrumen sejauh yang dipergunakan, ini menggunakan model-model pengukuran seperti yang ada di dalam eksperimen. Di 2019 ini saya mencoba salah satu kelemahan dari rasionalitas instrumental adalah pengukuran pengukuran terutama adalah sensitivity to expected utility. Saya mencoba bersama 3 orang mahasiswa, Riza, Fahmi, dan satu lagi, maaf terlewat menuliskan, Vini. Ada 3 orang mencoba mengkonstruksikan pengukuran sensitivity to expected utility value ini dalam format yang disebut sebagai SJT, social judgment, situational judgment test, sehingga lebih dekat ke dalam skala psikologi. Hasilnya juga menarik. Detail dari hasil-hasil ini nanti akan sangat banyak, jadi waktunya nanti tidak akan memadai untuk itu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya sekedar memperkenalkan dan mencoba menarik minat rekan-rekan mahasiswa. Barangkali untuk yang tertarik nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Ini contoh judul-judul penelitian, ini sebenarnya sudah menjadi judul
tesis atau judul skripsi yang ada di payung-payung penelitian tadi, misalnya Zikrinawati 2016 tesisnya berjudul Konvergensi dan Divergensi Rasionalitas Epistemik dengan Inteligensi dan Maximizer. Sementara Afan melihat konvergensi dan divergensi rasionalitas instrumental dengan inteligensi dan dengan trait kepribadian consciousness. Kita bisa melihat di sini memang terutama rasionalitas instrumental itu konvergensinya tinggi, artinya sebagian mengukur komponen yang sama dengan inteligensi. Nah, namun ada pola divergensi yang berbeda, misalnya dengan trait maximizer yang sebenarnya secara definisi maximizer ini juga seorang yang rasional, sehingga kita kemudian bisa membangun pola yang menarik nanti ke untuk penelitian lanjutan. Contoh skripsi di tahun 2017 ini mengkaitkan dalam model explanatory begitu antara rasionalitas dan penyesalan konsumen, di mana maximizing utility yang kita lihat pola konvergensi dan divergensinya di riset sebelumnya menunjukkan potensi untuk menjadi posisi sebagai mediator dalam relasi antara rasionalitas dan penyesalan konsumen. Jadi memang terdapat kecenderungan seorang yang rasional justru akan memiliki penyesalan yang lebih tinggi dalam tindakan-tindakannya sebagai seorang konsumen dalam keputusan-keputusan berbelanjanya. Contoh yang berikutnya adalah rasionalitas dan materialisme sebagai prediktor kesejahteraan finansial konsumen. Ini diteliti oleh Salsabila, dan saya kira contoh-contoh lain nanti bisa di filenya nanti saya bisa sampaikan kepada para peserta sekalian. Gambaran yang kedua adalah materialisme. Mengapa materialisme? Itu materialisme seringkali menjadi ukuran, menjadi tata nilai yang penting bagi konsumen, karena materialisme seringkali dipandang pada konsumen tertentu, kelompok konsumen tertentu. Materialisme dipandang sebagai kunci kebahagiaan, ukuran kesuksesan, sukses atau tidak dari sisi kepemilikan material, dan sebagai tujuan hidup, tujuan aktivitas kerja, prestasi, karir, dan sebagainya untuk kepemilikan material. Sehingga ini menjadi faktor motivasional yang penting, materialisme ini dalam kehidupan sehari-hari bagi sebagian konsumen. Dan berbagai penelitian menunjukkan bahwa materialisme ini mengarahkan orang pada orientasi kekayaan, kesuksesan finansial di atas aspek-aspek kemanusiaan, hubungan sosial, agama, spiritual, dan sebagainya. Di samping juga diketahui efek negatifnya pada well-being, kehidupan harmoni dalam kehidupan sosial, dan sebagainya. Jadi ada aspek positif, ada aspek negatif dari materialisme, ada dampak pada kehidupan pribadi dan kehidupan sosial, juga ada dampak pada masalah-masalah lingkungan hidup yang kalau dilacak semuanya bersumber dari materialisme ini, yang bisa digambarkan dari ilustrasi ini. Satu simbol materialisme yang paling kuat adalah di antara sekian banyak simbol adalah berlian. Berlian sebagai simbol ultimate power, ultimate wealth, prestige, dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan di sini, seberapa besar kerusakan lingkungan yang harus dilakukan untuk menghasilkan sebutir berlian. Ini ada gambaran. Ini adalah tambang berlian yang ada di Afrika Selatan, saya kira. Untuk menghasilkan berlian seperti yang ada di lingkaran merah, yang kira-kira besarnya ini sebesar bola golf. Ini
apa namanya, bumi yang harus dikeruk itu selebar ini, sebesar ini, sedalam ini. Jadi ini hanya untuk menghasilkan apa namanya, berlian yang ukurannya ya kalau mungkin gampang kita bayangkan sebesar ukuran telur bebek gitu saja. Kerusakan yang ditimbulkan sedemikian besarnya. Ini secara umum memang materialisme apa namanya berdampak negatif terhadap kerusakan lingkungan dan banyak hal yang nanti kita bisa kaji termasuk sebenarnya saya berniat untuk tetapi ini belum sepenuhnya berjalan membangun Indonesia Network for Research on Materialism ini untuk kita melakukan kajian-kajian materialisme dan melakukan monitoring sosial perkembangan materialisme yang ada di masyarakat. Saya kira kalau memungkinkan kita tindak lanjuti, tetapi sejauh ini saya paparkan saja riset-riset payung yang sudah pernah saya lakukan terkait dengan materialisme sejak tahun 2017. Berbagai hal mengukur, mengkaitkan materialisme dengan harga diri, pola asuh otoritatif, religiusitas, dan sikap terhadap uang ini dengan tiga mahasiswa, kemudian dengan variabel-variabel lain, kebersyukuran, pengaruh teman sebaya, sehingga kita mencoba mencari apa tuh anteseden atau apa faktor-faktor yang membentuk, yang mempengaruhi berkembangnya materialisme dalam diri individu. Di tahun 2018 kita mencoba melihat dampak dari materialisme dengan 4 mahasiswa magister psikologi, bagaimana materialisme berdampak negatif terhadap subjektif well-being dengan mencoba mengendalikan religiusitas, dampak materialisme pada depresi, dampak materialisme langsung maupun tidak langsung pada subjektif well-being dan peran religiusitas di dalam berbagai kaitan tersebut. Dan di tahun 2019 data set sudah mulai terkumpul banyak. Karena itu saya mencoba ada materialisme ini didekati dari 3 konstruk di psikologi. Materialisme sebagai value, materialisme sebagai aspirasi, dan materialisme sebagai kepribadian. Nah, ini di 2019 saya bersama 2 mahasiswa magister psikologi, Mbak Kuni dan Mbak Valen ini mencoba melihat apakah konvergensi dan divergensi antara value dan aspirasi itu seperti apa, value dan kepribadian seperti apa, kepribadian dan aspirasi seperti apa, sehingga ini untuk menjawab gambaran-gambaran teoritis. Contoh judul penelitiannya, misalnya peran harga diri dan pola asuh otoritatif sebagai prediktor materialisme, atau kalau kita melihat materialisme ini sebagai independen atau moderator variabel, hubungan materialisme dengan subjective well-being, dan seterusnya. Dan ini 2 penelitian terakhir, 2019, konstruksi materialisme dalam pengukuran, materialisme sebagai nilai, aspirasi, atau keduanya. Jadi ini mencoba memilah, mengkaji di antara 2 sudut pandang, materialisme sebagai aspirasi dan materialisme sebagai nilai. Apakah aspirasi dan nilai memang 2 hal yang berbeda atau ada kesaling keterkaitan satu dengan yang lain, terutama terkait dengan materialisme. Nah, ini contoh-contoh penelitian yang saya lakukan. Sekali lagi, sebagai penerjemahan terhadap minat kajian saya di bidang psikologi ekonomi. Saya kira ini sudah agak terlalu panjang, Pak Heri. Jadi saya cukupkan sekian dulu, barangkali nanti kita bisa lanjutkan dengan sharing dengan diskusi.